Halo YouTube, halo teman-teman. Terima kasih masih bersama saya. Hari ini kita mulai di Mileno 12, yaitu 12 hal tentang jam kantong. Tolong diketahui, ini mungkin bukan sebuah koleksi, tapi hanya part saja. Baiklah, kita mulai dari hari ini. Saya akan menggunakan handphone yang berbeda untuk mengatur setting berikutnya. Baiklah teman-teman, kita mulai 12 hal tentang jam kantong oleh Mileno 12. Ya, jadi jam kantong pertama diciptakan pada tahun 17-an, yaitu untuk mengatur kegiatan perkereta apian. Karena pada saat itu banyak sekali terjadi kecelakaan kereta api. Ini kebetulan saya punya dua yang identik, dengan satu lengkap, satu tidak lengkap. Ya, nah, cara membuka jam kantong sangat mudah. Seperti yang teman-teman ketahui, kebanyakan ada bibir dan ada engsel. Maka hanya dengan menggunakan pisau saja kita bisa membuka jam kantong ini. Ada yang mempunyai penutup lapis kedua yang diistilahkan dengan dust cover. Itu juga ada coakannya di sebelah sini. Ya. Ini kebetulan merek yang cukup sering ditemui di Indonesia, Seima. Ya. Mesinnya juga masih lumayan bagus. Seperti yang saya ulang tadi, beritahu kepada teman-teman bahwa jangan dianggap ini sebagai koleksi karena tidak layak dikoleksi, mungkin belum layak. Karena ini hanya sekedar spare part saja, yang belum dibersihkan, belum dicuci, belum dipasang kaca. Oke? Jadi dari jam kantong sendiri, pertama saya akan menjelaskan nomor 1. Ada perbedaan yang mencolok dan ciri khas yang mencolok dari sebuah jam kantong, yaitu dengan casing tertutup atau sering disebut dengan hunter case. Ini casingnya tertutup, bolak-balik rapet, ya. Sama ini juga, cuman bedanya ini lebih kecil, ya. Dia bisa pop up. Nah, seperti itu. Dalamnya jam kantong. Ini disebut dengan hunter case. Yang kemudian yang paling umum dan hampir semua jam kantong adalah open face istilahnya. Ya, ini nanti yang saya buka juga yang hunter case. Kalau yang open face ini seperti ini. Hunter case. Ya, tuh, bolak-balik, ya, belakang untuk mesinnya. Oke. Ada lagi, yaitu disebut dengan demi hunter. Ya, demi hunter case, yaitu setengah rapat tapi ada kacanya di sini untuk melihat. Kebetulan saya ini mesinnya belum saya cari yang mana. Nah, ini juga ada bukakannya seperti itu. Oke, di sini ada mekanisme kecil untuk seperti latch untuk menutup. Baiklah, itu tadi hal pertama, yaitu tentang bentuk casing. Ya, jadi bentuk casingnya mencolok sekali. Yang umum itu semuanya open, termasuk seperti punya saya ini, semuanya open, rata-rata semuanya open. Oke. Kemudian yang kedua, dialnya atau wajahnya. Jadi wajah sebuah jam kantong itu selalu ada ruang untuk detik. Jadi seperti ini yang lengkapnya. Jadi jarum detik, ruangnya terpisah pada dial daripada jarum menit dan jarum jam. Ya, itu yang poin nomor 2. Itu selalu. Dan tidak ada jam kantong otomatis. Semua jam kantong biasanya putaran. Ya, ini sudah tidak berjalan, sudah lemah sekali. Ya, dengan mekanisme diputar, mekanisme jam kantong. Itu yang kedua. Jadi muka dari jam kantong itu sendiri biasanya dengan detik di bawah. Jam tangan berikutnya, yaitu setelah Perang Dunia Kedua, itu masih ada yang jam seperti itu. Oke, kemudian ukuran. Ukuran jam kantong bervariasi, jadi jangan teman-teman mengacu bahwa semuanya jam kantong harus ukuran segitu. Tidak. Jadi dari yang terbesar ini hampir sampai 7 cm, 6,5, lihat gede sekali.
dibandingkan dengan ukuran yang biasa, yang standar itu antara 6 cm. Juga ada lagi yang ukuran terkecil seperti itu. Ukurannya bervariasi. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, hal keempat adalah tidak semua jam kantong bulat. Ya. Ini ada yang bulat. Saya kembali pada setting awal. Keempat, tidak semua jam kantong bulat. Jadi ada yang dengan casing ekstra seperti ini, dia menjadi kotak. Nah, ini juga kebetulan bisa dibuka seperti ini, ada engselnya dan ada knop kecil. Pada saat mau memasukkan kembali semua knop jam kantong, baiknya dipencet seperti ini supaya bisa kembali dengan mulus. Oke, jadi ada aja orang yang menggunakan casing kedua seperti ini, kemudian memasukkan jam kantongnya seperti itu. Ada, ya. Tidak semua. Ini casing aftermarket. Oke. Ada juga yang kotak, ya. Ini seperti dibuat seperti beker, tapi ini kecil ya, teman-teman. Ini ukuran jam kantong. Ya. Jadi bentuknya tidak selalu melulu bulat. Cuman yang kebanyakan bulat. Ada juga yang segi 8 tapi saya nggak punya, udah laku. Nah, ini ada yang oval. Ini kebetulan mereknya cukup bagus, Election. Ini oval. Seperti itu. Ini mungkin pemberian orang untuk hadiah ulang tahun atau bagaimana. Ya, ini oval. Mereknya Election. Oke, kemudian kita beralih dari tadi. Pertama adalah casingnya, kedua dialnya, ketiga ukurannya, keempat adalah bentuknya, kelima mulai menarik ini adalah tidak semua jam kantong adalah mekanisme putaran seperti ini. Kalau jika teman-teman dengar, yaitu menggunakan mekanisme putar dengan drum di situ dengan coil, ya. Semua jam kantong menggunakan mekanisme putar. Nah, keenam ini time adjusting. Ini ada beberapa, ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada knob kecil, ya. Itu untuk memutarkan jarum jam dan menit untuk mencocokkan, ya. Ini keenam. Ada yang agak keras, ya. Nah, itu. Ini biasanya untuk jarum menit, tapi ini harus dipencet. Ini diistilahkan dengan pin lever. Ada 5 macam, yaitu yang masih lebih jadul, mereka menggunakan kunci di bagian belakang. Di sini ada lubangnya, kunci. 1 lubang dan 2 lubang. Jadi kalau kita pakai jam antik, ada yang 2 lubang dan ada yang 1 lubang. 1 lubang untuk winding, istilahnya untuk memutar jam tersebut. 1 lagi untuk adjustment, ya, untuk adjustment menit. Nah, yang 1 lubang hanya untuk winding, kemudian untuk adjustment jarumnya dilakukan dari depan, yaitu cover depan dibuka. Itu tadi sudah 2 hal yang jadul, ini hal yang ketiga. Nah, yang keempat disebut dengan pendant, istilahnya. Pendant atau ini klik langsung ditarik crownnya, kemudian langsung disetel seperti itu. Jadi crownnya dia bisa mentinggi. Ini disebut dengan pendant. Nah, pada saat dia ditutup dia tidak. Nah, untuk yang railroad biasanya tidak seperti ini. Ya, untuk yang railroad biasanya di sini ada lever kecil. Jadi kaca dibuka, kemudian ada lever kecil, tuas ditarik. Saya belum ketemu ya, yang punya saya. Nanti kalau ketemu saya ulas juga. Ya, jadi kalau yang pendant itu seperti jam modern, ditarik ujungnya, kemudian diputar. Ya. Kalau yang ada pinnya seperti ini, kebanyakan yang jadul, nah ini paten London dan lain-lain, ini pinnya ditekan. Jadi pin, lever action, pendant, terus keywind, ya. Ada 5 macam untuk adjusting. Tadi
dan winding ya. Tadi poin 5 dan poin 6. Poin 5 adalah winding, poin 6 adalah adjusting time. Poin 7, how to open. Oh ya, winding, sorry. Ada dua macam winding ya. Ini kita sebut dengan sidewinder atau crown tidak ada pada posisi 12 melainkan pada angka 3. Tidak umum juga. Ini Elgin buatan Amerika. Ya. Crownnya di samping di angka 3. Yang umum adanya adalah rata-rata crown berada di posisi angka 12. Ya, yang mana putarannya di sini. Ya, ini yang maaf, ini enggak ada jarumnya ya. Begitu. Ya, rata-rata hampir semua itu putarannya di atas. Hampir semuanya. Oke. Jadi itu tadi bedanya winding. Oke, jadi kemudian kita sekarang ke nomor 5 tadi winding, nomor 6 adjusting time, nomor 7 how to open ya, bagaimana membuka casing belakang ini. Seperti yang tadi sudah saya tunjukkan, rata-rata jam kantong berengsel. Ada yang depan dan belakang, yaitu kita sudah bisa pastikan bahwa membukanya menggunakan pisau. Dan kemudian dia ada jebernya seperti ini. Ya, jeber seperti itu. Ya, di depan maupun di belakang. Nah, dari situ kita buka pakai pisau. Itu cara membukanya. Salah satu. Tidak semua ya, teman-teman. Tidak semua. Nah, ini kebetulan yang infar cukup cakep. Nah, ini masih ada satu lagi di belakang. Bagian belakang adalah dust cover. Dust cover juga ada coakannya sedikit. Mungkin tidak terlihat ya. Biasanya sudah kondisinya sangat buruk. Di sini kita buka cukil. Oke. Ya. Kondisinya memang kurang cantik karena memang jam-jam seperti ini di Indonesia itu masih termakan humidity atau kelembapan. Ya. Ini satu cara. Nah, ada juga yang dengan cara diputar. Kalau Amerika biasanya diputar. Nah, seperti ini. Tidak kelihatan ya sambungannya, ini saya kencangkan dulu. Sangat halus. Tapi tidak ada coakan, juga tidak ada engsel. Nah, ini biasanya ada dua hal, dicukil atau diputar. Tapi saya bilang kepada teman-teman baiknya diputar dulu supaya pada saat ternyata ini adalah cukilan tidak rusak. Ya. Ini diputar seperti ini perlahan-lahan. Biasanya Amerika diputar seperti itu. Ini American Elgin. Ya. Oke. Nah, untuk menutupnya sama dan biasa berlaku untuk muka dan belakang. Untuk jam yang lebih high end, mukanya biasanya bergerigi. Ada untuk tangan kita supaya memegang gitu diputar lebih awet. Ada juga yang dicukil. Contoh seperti ini. Ini adalah Art Deco case. Ya, di Indonesia atau buatan Eropa itu biasa dicukil dan ditekan saja. Nah, seperti itu. Nah, untuk tahu mencukilnya dari mana, biasanya ada cekungan atau ceruk untuk kita mencukil. Ya nggak apa-apa, ini kita coba aja. Nah, seperti itu aja. Sederhana. Itu tadi poin 7, bagaimana cara membuka mesin jam kantong. Ya. Kemudian poin 8, kristalnya, yaitu ini istilah yang sering sekali disebut di jam kantong, yaitu kristalnya atau kaca depan pelindung dial. Sebenarnya dia bukan kristal, hanya kaca biasa, dan ada juga yang plastik, teman-teman. Kebetulan saya tidak ada bahannya. Kalau roskop biasanya kaca, karena pada saat itu kaca lebih murah daripada plastik. Ya, kalau yang plastik itu lebih mahal untuk jam-jam high end, dan biasanya dia akan yellowing. Di sini saya nggak ada sampelnya, saya lagi mencari kotak spare part saya. Cuma nggak apa-apa. Oke, tadi itu poin 8 yang disebut dengan kristal biasanya adalah kaca dari jam itu sendiri. Ya. Kemudian poin nomor 9,
cukup penting, yaitu movement and jewel. Movement and jewel. Ada yang bertuliskan jewel dan movement, ada yang tidak. Jika tidak bertuliskan movement dan jewel, itu biasanya jam yang lebih low end atau lebih murah. Coba saya buka yang Omega. Harusnya ada tulisannya kalau yang Omega ini. Omega ini juga cukil kebetulan. Nah, ini Omega ya, made in Swiss. Di sini ada tulisannya, itu jewel, sorry. Nah ini 15 jewel, 12 apa 15 ya, 12 jewel ya. 12 jewel itu berarti jewel itu adalah ini atau pivot point dari roda-rodanya masing-masing. Nah itu berarti ada berapa gear itu dia sudah ditunjukkan ya, ini 12 jewel ya. Kalau Omega biasanya ada, Invar tadi yang silver juga saya rasa ada. Invar yang silver malah hilang. Ini Invar ini cukup bagus. Nah itu ada pakai rubis ya, 15 rubis itu sama aja jewel ya. Ini kalau jewelnya 15 ke atas itu cukup bagus, jam yang cukup bagus. Ini merek Invar ya. Oke, tadi nomor 9 movement and jewel. Nah, the maker Americans ya. Yang sering ditemui di Indonesia tadi seperti saya bilang, diantaranya adalah paten London. Ini yang paling common banget. Terus kemudian Roscoe juga sangat umum. Roscoe memang Swiss maker, tapi dia memang membuat jam-jam untuk low end, untuk pekerja. Dia pengen semua orang bisa menikmati jam. Jadi kualitasnya pun ya biasa ya. Cuman bisa dibayangkan teman-teman, pada tahun 1900 sekitar itu mereka sudah bisa membuat hal-hal seperti ini ya. Ini Roscoe lagi ya. Banyak sekali modelnya Roscoe yang datang ke Indonesia, macam-macam ya. Dia menggunakan part yang sangat sedikit ya. Kemudian juga Sima, disusul dengan Sima. Ini adalah cukup brand yang cukup beken di Indonesia tahun 50, 40, 30-an tuh ya. Sima sama dengan Sima yang sekarang ya. Oke, itu makernya. Kemudian poin 11, mulai yang eksotik saya sendiri nggak punya. Di sini saya sebut saja deh yang Art Deco ya, model Art Deco. Model Art Deco ya, seperti ini modelnya. Casingnya juga berukiran seperti Art Deco tahun 1920-an ya, macam-macam. Oke. Ini ada mesinnya semua sih, cuman ya nggak komplit ya. Bukan jam baru ini yang jelas, semua jam kuno. Tuh ada juga yang beralarm. Kebetulan saya nggak punya ya, ini juga ada satu merek lagi yang beralarm. Jadi untuk yang ulasan nomor 11 tadi harusnya adalah jam yang aneh-aneh yang beralarm, dan ulasan nomor 12 adalah jam yang automaton. Saya sendiri juga nggak punya, tapi sebentar saya ambilkan katalognya. Nah, ini adalah jam yang dengan automaton. Ini jam cukup langka, yaitu ada cupidnya di sini, mukul-mukul lonceng, ting-tong gitu. Selain belalarm juga, nah ini juga ada yang ada musik boxnya, ada juga yang bentuknya seperti ini. Bisa gerak-gerak, itu disebut dengan automaton ya. Ini juga dia mungkin membungkuk, ini juga kipas, itu jam automaton Swiss, buatan Swiss yang lama ya, automaton watch. Oke teman-teman, begitulah ulasan saya tentang jam kantong. Mohon maaf jika belum komplit karena memang terbatas. Jam kantong saya sendiri sudah cukup lama berjualan, tapi
Kali ini yang saya tunjukin hanya spare part, sebab kalau yang bagus-bagus pasti langsung laku ya. Oke, saya ada sekitar, kalau spare part tuh sekitar 300 buah. Baiklah, salam dari Mileno 12, semoga terpuaskan teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Salam koleksian.